guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube aku. Kali ini aku ingin membaca buku secara langsung. Dan kali ini aku membaca buku berjudul Merayakan Kehilangan, yaitu karyanya Brian Krishna. Jadi aku udah selesai buku ini dan aku sudah tanda-tandain halaman-halaman berapa yang akan aku baca. Ya kalau bacanya itu pasti baper. Oke, dengerin. Yang paling kuat mengingat biasanya adalah dia yang merasa paling kehilangan. Aku menaruhmu terlalu dalam di hati, sehingga untuk menghapusmu, aku seperti menyakiti diri sendiri. Aku sudah mencari di setiap kunci jawaban, di setiap kisi-kisi teka-teki silang, tentang pertanyaan kenapa kita bisa sediam ini sekarang. Kita duduk di satu meja yang sama, namun mata kita tak saling memandang lagi. Mulut kita tak saling bercengkerama lagi, tawa kita tak setulus dulu lagi. Seakan salah satu dari kita ingin cepat-cepat pulang sebelum ada yang mengawali pembicaraan, lalu mengulangi kesalahan yang sama, jatuh cinta. Betapa kejamnya waktu hingga kita menjadi seperti ini. Seseorang yang dulu begitu dekat, kini harus saling terdiam dengan perasaan canggung dan tenggorokan yang sibuk mencari topik pembicaraan. Aku tidak tahu kenapa pada akhirnya kita bisa seasing ini. Kau yang ingin cepat-cepat pulang, dan aku yang ingin terus tinggal. Kepada kamu, aku tak menyangka berbicara berdua bisa menjadi sesulit ini sekarang. Kita seperti yang dulu sebelum saling mengenal. Tapi bersamaan dengan tulisan ini, bolehkah aku menyampaikan sesuatu kepadamu? Kau mau membacanya atau tidak terserah dirimu. Sengaja atau tidak sengaja, sepintas atau berulang-ulang. Aku tidak akan berkata panjang-panjang. Aku harus pergi sekarang, dan aku tidak tahu kapan akan kembali, atau mungkin tidak sama sekali. Aku masih belum tahu. Aku hanya ingin kau tahu satu hal sebelum aku pergi, bahwa sempat dekat denganmu adalah hal paling indah yang pernah terjadi dalam hidupku. Percayalah. Aku pernah membiarkan seseorang masuk. Aku kira ia hendak menetap, namun ternyata ia hanya beristirahat. Dari banyaknya orang yang ingin duduk, ia yang aku persilakan masuk. Dari banyaknya orang yang ingin menetap, ia yang dengan mudahnya berdiri lalu melangkah pergi. Iya, aku pernah. Mungkin baginya rumahku tidak nyaman, tapi bagiku, ia yang membuatku nyaman diam di rumah. Sayang, padahal aku hendak menjadikannya rumah dari setiap pulangnya kata dan tulisan. Tapi ia keburu pergi, lalu menjadi rahim dari setiap perginya kata dan tulisan. Ingin sekali rasanya aku bisa sekali saja melihat apa yang ada di dalam kepalamu. Hingga pada akhirnya, aku bisa mengetahui jawaban perihal siapa yang sekarang ada di hatimu. Sosok siapa yang sebelum tidur selalu hadir dalam bayangmu. Siapa yang menjadi latar belakang tulisanmu dan untuk siapa ia tertuju. Foto siapa yang diam-diam kau lihat ketika kau sedang senggang waktu. Apa yang ada dalam pikiranmu setelah bertemu aku. Apa yang kau rasakan ketika kita berdua berbicara sambil tersenyum. Kenangan apa yang kau kenang ketika di perjalanan pulang. Sosok siapa yang kau ingat ketika lagu yang kau suka berdendang. Berapa jumlah detak jantungmu ketika menatapku. Siapa saja yang menghubungimu hari ini. Nama siapa yang paling kau tunggu muncul di layar notifikasi. Dan siapa orang beruntung yang selalu kau bayangkan menjadi sosok yang pertama kali ada ketika kau bangun dan membuka mata. Aku ingin tahu sekali. Biar aku mengerti, biar aku yakin. Apakah aku harus bertahan atau menyerah di titik ini? Yang paling berbahaya adalah perpisahan yang menyisakan tanda tanya.
sehingga melangkah tak benar-benar terasa pergi, sehingga di lain hati tetap terasa seperti masih berlari, seperti ada yang masih belum selesai, dan itu menyiksa sekali. Terlebih ketika kau sadar bahwa tak akan ada lagi kesempatan untuk meminta penjelasan. Gimana? Ada 220 halaman, jadi banyak sekali yang kata-kata yang buat asli baper. Jadi untuk kamu yang ingin merayakan kehilangan, sebaiknya baca buku ini bisa melupakan orang yang meninggalkan. Sampai jumpa konten aku selanjutnya. Bye.